asamu sendiri sendiri bagaimana bisa melebur kepada semesta. Nah, semesta itu sering saya sebutkan tentang ahad. Kan gitu ya. Ahad itu satu gitu ya. Maka di mata Tuhan dua itu enggak ada. Ya, termasuk laki perempuan itu enggak ada. Di mata Tuhan itu dipandang satu. Dalilnya mana? Dalilnya surat An-Nisa ayat pertama ya. Zauzah itu pasangan. Gitu ya. Kenapa tidak sejalan? Tidak selaras. Ya, kalau mau sejalan, kalau suami ahad ya istrinya ahad kan. Jadi sejalan. Nah, cara berkehidupan, berumah tangga, berkeluarga, bagaimana caranya supaya bisa ahad? Ya, menirulah Allah. Menirulah Tuhan. Tuhan itu memberi modal. Kepada kita itu diberi modal. Panca indera, jiwa, ruh. Itu modal dari Tuhan. Nah, karena kita hidup dunia berpolemik tentang kebutuhan, tentang kehidupan. Akhirnya banyak aturan-aturan atau norma-norma yang harus kita ikuti. Termasuk norma sosial, termasuk norma toleransi. Kita harus sosial toleransi kepada anak istri. Sebetulnya caranya ya kita beri modal kepada anak istri. Rata-rata keluarga sukses itu dia mulai dari awal mulai membangun rumah tangga atau sebelum rumah tangga itu mempersiapkan modal untuk keluarganya. Maka orang-orang dulu itu sukses. Ya, walaupun punya sawah sepeta, walaupun punya kebun sedikit, gitu ya. Maka dia bisa menghidupi anak cucu, gitu ya. Karena apa? Dia sudah memberi modal kepada keluarganya. Kan gitu. Ya, seperti kalian masih muda sebelum beristri ya. Kalian harus punya semangat mulai umur segini sampai segini cari duit. Ya. Masa mudamu pergunakan untuk cari modal. Nah, ketika berumah tangga kalian sudah punya modal, punya rumah, ya. Punya usaha. Nah, ketika sudah ada itu ya tinggal menyelaraskan. Ya. Ini usaha bersama, ini adalah milik bersama. Ahad. Tidak ada yang merasa menjadi dia paling nomor satu. Ya. Jadi ketika kamu tinggalkan atau kamu membuka usaha lain, nah kita sudah tidak istilahnya memberi beban kepada keluarga. Ya, karena ada usaha yang digerakkan. Orang-orang dulu tuh seperti itu semua. Tanya ini Umi ya. Yang sudah berusia berapa Umi? Umi 71. Jadi pasti sama orang tua dimodali. Terus sih nggak punya modal. Gimana? Nah ini masalahnya. Masalahnya sebetulnya nggak ada orang nggak punya modal. Jadi kemal ya. Keket
Itu sebetulnya mengajarkan kita banyak diam. Karena kita dengan ras penuh itu bagaimana bisa selaras ke semesta dan dalam itu bukan panas. Ada dengan yang ilmu itu bukan untuk berdebat. Kita diberi ilmu itu bagaimana kita luruh masuk ke dalam hakikat atau rasa kita sendiri. Banyak diam karena menyelam ke dalam diri masing-masing. Nah, akhirnya kita menemukan satu yang dinamakan ahad atau semesta. Nah, rasa yang dibikin Tuhan itu cuma kasih dan sayang. Itu rasa yang dibikin Tuhan. Tidak ada rasa lain. Maka kita mengekalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kunci ilmu rasa, ilmu hakikat itu ya di Bismillah. Kita mengekalkan Rahman Rahim karena itulah rasa Tuhan. Bagaimana rasa Tuhan kita semestakan? Nah, tentang untuk menanggulangi kebutuhan kehidupan itu kan dunia, bukan akhirat. Kembali lagi ya, tentang menanggulangi kehidupan. Nah, itu kehidupan dunia, kebutuhan. Apalagi kebutuhan ditunggangi oleh keinginan. Nah, itu menjadi runyam. Nah, tentang hakikat ini bukan tentang dunia, bukan tentang kehidupan sehari-hari yang kita lakukan di dunia. Hakikat itu tenggelam dalam rasa. Ya, rasamu sendiri. Menyelami sendiri. Maka justru orang belajar hakikat itu banyak diam. Ya, lanjut yang lainnya. Bukan gitu ya. Nah, cara kita memberi kehidupan kepada yang lainnya, anak dan istri, ya, tirulah Tuhan. Tuhan memberi kehidupanmu itu seperti apa? Kamu dimodali tangan, kaki, panca indera. Sama, semuanya dimodali seperti itu. Anak istrimu dimodali itu juga oleh Allah. Nah, bagaimana kita menselaraskan supaya seiring sejalan itu aja. Nabi Adam itu awalnya sendiri. Dan Hawa itu bukan dikultuskan sebagai perempuan. Nabi Adam itu hidup sendiri. Dengan tinggi 60 hasta. Dengan janggutnya yang sampai perut. Janggutnya tumbuh itu sampai perut, tingginya 60 hasta. Ya. Bikin rumah dari batu sendiri. Bikin pesanggerahan sendiri. Itu Nabi Adam lukan. Nabi yang Muhammad beda lagi kan.
dia di kemannya dia bisa dikroti, dia chip yang membaca itu kan bisa berbicara pada waktu itu protes kepada Jibril, Gerbo itu jangan mengebaca kepalanya, nah bahasa nah bagaimana, tapi aplikasinya harus sendiri. Kalau tidak sendiri tidak bisa. Silakan yang lain. Penyembuh Lukman. Keket Jafir. Bang Munawir. Kalau menurut saya Pak, dalam rumah tangga kalau suami istri itu sebenarnya pertengkaran atau kemarahan itu banyak tersulut karena harapan. Jadi harapan kita istri seperti ini ternyata dia malah lain, marah kita. Harapan kita anak harusnya begini, kelakuannya malah lain, marah kita. Jadi settingan bagaimana kita men-setting harapan-harapan di kepala kita sehingga bisa seperti Tuhan, seperti yang Mbah bilang, yang tidak punya harapan apa-apa tapi pada manusia tapi hanya memberi. Itu kan tidak mudah. Ketika kita bisa berdamai dengan harapan-harapan kita, marah itu kan akan terminimalisir juga. Jadi kalau makanya pasangan itu ada ijab dan qabul. Ijab itu sendiri adalah menyamakan. Orang bisa ijab itu karena ada kepatuhan. Contoh nih ya, saya beli sayuran, ada kok sayuran lewat, beli sayur. Nah, ijabnya kan saya harus bilang saya beli. Oh iya saya jual. Jangan sampai ketika kita membeli, yang menjual terpaksa. Ada tidak keikhlasan karena nggak cocok harga. Begitupun juga dengan pasangan, apalagi dengan barang aja kita harus pergi. Apalagi dengan istri kan bukan barang. Maka ijab itu sebetulnya disambungkan kepada Tuhan, kepada Allah. Karena jodoh itu yang punya Allah. Maka kalau kita sudah selaras, memang Allah menginginkan kita terijab dengan seseorang, nah baru terjadi qabul. Masalahnya itu banyak orang menikah ijab aja, qabulnya nggak terjadi. Qabul itu kan karena bukan keinginan. Terjadinya qabul itu karena kita selaras dengan iradah, dengan keinginannya Allah. Nah masalahnya titiknya di situ, titik temunya banyak orang punya pasangan yang tidak iradahnya Allah. Sudah jelas jodoh mati dan rezeki itu di tangan Allah. Kalau kita bertolak belakang tidak ijab dengan Allah, berarti apa? Berarti kan berbeda, tidak ada selaras. Nah ini yang berbeda dengan Allah itu tidak boleh. Berbeda dengan makhluk silahkan. Maka sudah ada dalilnya, jodoh, rezeki dan mati itu harus selaras dengan Allah.
Jangan kalian bilang rezeki dari bos saya. Jangan kalian bilang rezeki ini karena istri saya. Kan banyak orang begitu. Ini doa istri saya. Ini karena rezeki istri saya. Ini karena rezeki anak saya. Itu sudah menolak Allah secara tidak sadar. Kamu membanggakan anak istrimu tapi melupakan ijab dengan Allah. Nah ini praktek Allah pencemburu itu karena itu. Salah satunya karena itu. Ira, gimana kabarmu Ira? Tidak muka, bukan berarti tidak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pina. Sini itu ijabnya yang salah ya. Apalagi tentang jodoh rezeki mau. Sampai ada yang menggantungkan, aku kalau tidak hidup denganmu, aku akan mati saja. Nah, ini sudah menggantungkan kepada makhluk. Ini berkat anak saya dapat rezeki ini. Ini berkat istri saya. Nah, secara nggak sadar dia sudah ijab kepada makhluk, bukan kepada Allah. Makanya ciri-ciri pasangan yang diijabkan oleh Allah tidak pernah bertemu, tidak pernah artinya komunikasi, tapi daya tariknya kuat. Daya tarik daripada yang di dalam, bukan daya tarik dari kecantikannya, kekayaannya, kemewahannya, tapi daya tarik yang memang dari dalam. Nah itulah ijab dari Allah, rezeki yang ditentukan oleh Allah. Jika dirimu bisa begitu, menemukan jodoh yang seperti itu, nikahi. Tidak pernah bertemu, tidak pernah komunikasi, tiba-tiba dipertemukan oleh Allah. Mungkin di apa ini perjalanan Wali Songo, ziarah, atau mungkin di Mekah. Itu ada daya tarik yang kuat. Itu sebetulnya ijab dari jodoh. Ketika jodohmu itu karena keinginanmu, karena nafsumu, karena syahwatmu, ya tanggung sendiri resikonya. Menolak ijab dari Allah. Kalau nggak kabul ya jangan nyalahkan. Jangan nyalahkan Allah. Coba kalian renungi yang sudah bernikah ini ya. Saya mendapatkan jodoh itu gimana dulunya. Tapi jangan dijadikan sesuatu yang kesalahan. Artinya saya bilang begini, biar kamu mengerti, tidak menyalahkan Tuhan. Apa yang kamu perbuat ya tanggung sendiri resikonya. Mau itu pilihan, bukan pilihan Tuhan. Betul. Tidak menyalahkan orang juga ya, Pak. Iya. Kayak Ustaz itu menyalahkan orang yang aku terus dia. Apa perbuatan dia? Aku yang salah ya. Abah, kita mau tanya Abah. Ini trik ya, silakan. Terkait dengan ijab tadi. Dan saya merasa itu kok benar gitu loh. Karena iya benar ini saya rasakan saat ini. Alhamdulillah wabarakatuh ya ini. Waktu saya masih kecil, saya itu punya beberapa keinginan gitu ya. Berkah selalu kan. Nah, keinginan itu kok begitu kuatnya kayak gitu. Padahal saya tidak tahu ini apa yang membuat keinginan saya menjadi kuat kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu, ya cukup agak lama sampai saya lupa gitu. Dulu saya pernah keinginan gitu. Dalam perjalanan tuh
Saya ketemu dengan keinginan itu. Artinya apa? Terijab, terkabul gitu. Keinginan itu. Dan itu ada beberapa tempat kayak gitu. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan ijab atau apa ya? Allah memang sudah mentakdirkan seperti itu atau bagaimana itu, Abah? Nah, ciri-ciri iradanya Allah, keinginan Allah itu memang sangat kuat. Dan dia tidak tergoyahkan. Iya, betul. Keinginan kemakhlukan itu terkadang ragu-ragu. Ketika dia menjalani keinginan itu terjadi halangan atau kendala, terjadi hambatan, dia mundur. Nah, itu keinginan makhluk. Bahkan keinginan Tuhan yang ditanamkan pada dirimu nggak ada. Walaupun ada hambatan, kamu terjang. Itu ciri. Karena apa? Allah tidak bisa melupakan kamu dengan orang yang kamu pikirkan tadi. Itu karena keinginan Allah. Kamu terpikirkan olehnya terus. Akhirnya kamu kejar. Itu Allah yang bikin, bukan kemakhlukan. Dan ciri-ciri keinginan dari Tuhan itu kuat dan tidak gampang patah, ya, tidak mundur, tidak cengeng, ya. Ketika ada ujian, ada hambatan, dia mundur, cengeng, cemen. Ya, tapi karena apa? Itu berjalan seiring waktu itu lama kayak gitu. Masa kecil keinginan saya itu baru terwujud setelah dewasa kayak gitu. Tetapi keinginan itu persis seperti apa yang dulu tergambar di keinginan saya kayak gitu. Sampai dalam perjalanannya itu saya lupa. Makhluk yang lupa saja keinginan itu masih diwujudkan kayak gitu. Dalam keinginan yang ditanamkan saya. Ya, kalau tidak sampai terjadi, ini yang membuat jiwa goyah. Kata orang akan terjadi reinkarnasi. Nah, jiwa ini kalau kamu sudah mati alami, jiwa ini harus pinjam raga lain untuk menuruti keinginan yang sudah diciptakan kuat. Harus selesai keinginan yang begitu yang dari. Sampai kamu mati pun jiwa ini masih penasaran. Contoh nih ya, keinginanmu kuat makan durian. Bisa kesampaian ketika kamu dewasa. Mungkin karena mahalnya, ya, mungkin karena langka. Tapi ketika kamu meninggal belum kesampaian, jiwa ini masih penasaran. Gimana sih rasanya? terikat keinginan itu tadi ya. Iya. Karena keinginan yang kuat itu yang ditanamkan Tuhan. Karena keinginan makhluk itu cepat goyah, cepat pudar, cepat berganti dengan keinginan yang lain. Itu bedanya. Keinginan makhluk dan keinginan Tuhan. Hanya orang menyangka keinginan yang kuat itu dia timbulkan, tidak. Kamu nggak bisa menimbulkan keinginan yang kuat. Keinginan yang punya pengalaman. keinginan yang datangnya dari Allah itu sendiri. Apakah itu yang disebut dengan kehendak? Dan apakah kehendak itu kan jadi satu? Pertama itu kan iradah, kehendak itu ketika dijadikan. Qabulnya itu kehendak. Iya. Qudrat itu qadarullahnya. Nah, iradahnya ini Nur Muhammad sebetulnya. Kita kan satu jiwa Nur Muhammad diberi keinginan atau rasa tadi yang kuat. Saya dulu berkeinginan ketemu guru yang bernama A, saya tidak sebut. Saya nggak punya apa-apa waktu itu. Akhirnya saya belanin nyebrang lautan dengan naik kapal tanpa ongkos. Seperti ajar petugas begini, saya bilang saya disuruh apa aja mau Pak. Pokoknya saya bisa nyebrang ke sana. Akhirnya suruh bersih-bersih, nyapu-nyapu, dek kapal itu. Karena yang menanamkan keinginan itu bukan saya. Jadi
keinginan dari Allah itu walaupun kamu tidak punya apapun, modal apapun, dijadikan oleh Allah. Dijadikan oleh Allah. Asal jiwamu sanggup menerima. Kebanyakan jiwa di sini banyak yang cemen. Bukan Allah yang salah, banyak jiwa yang cemen, banyak jiwa yang masih ragu-ragu. Mau dipertemukan Allah menuju lorong hitam, kalian ketakutan ragu. Jabarut itu kan black hole, lubang hitam atau lubang cacing yang panjang untuk jalan bertemu Allah di lahut. Alam tertinggi. Tapi kebanyakan takut. Karena apa? Kamu biasa jalan di jalan terang. Masuk jalan gelap gulita, ada yang takut. Apakah salah Allah? Tidak. Allah itu menerima apapun jiwa. Yang penting bisa menerobos jabarutnya. Menerobos black hole-nya, menerobos lubang cacingnya. Bicara ilmu ketuhanan itu, kata orang Jawa, dole ono galie kangkung, susu angin, telapak kuntul mabur. Artinya ya Tuhan, jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Tuhan itu melalui rasa. Maka rasa yang diputarkan kalau rasamu itu sudah cemen, jiwamu sudah ketakutan di situ, mau menuju ke jalan yang Allah, ya bukan salah Allahnya, dan bukan salah jalannya, salah yang menjalannya. Nah, banyak orang spiritual gagal di sini, karena jiwanya cemen. Jiwanya belum jadi, tidak kuat, tidak memahami ini keinginan dia. Kalau keinginan Tuhan itu enggak tergoyah. Itulah banyak para sufi, walaupun dia meninggalkan semuanya, seperti Siddhartha Gautama, itu punya istana. Maka dia disebut Buddha, dari Siddhartha Gautama disebut Buddha itu. Karena dia meninggalkan istana kemewahan dengan keinginan kuat mengembara menuju tempat yang ditunjukkan oleh keinginan Tuhan. Rumi, banyak tokoh-tokoh besar kita yang meninggalkan harta bendanya, termasuk anak istri. Karena ada dorongan ingin. Kalau orang besar meninggalkan anak istrinya kan tidak menelantarkan, gitu. Karena ada harta, ditinggalin harta. Masalahnya di sini kalian harus mempelajari ini keinginan makhluk atau keinginan Tuhan. Itu aja yang kalian harus paham. Nah, makanya yang sulit itu apa? Itu membedakan mana nih? Kalau keinginan Tuhan itu biasanya melalui apa? Yang disebut dengan insidik kan, Bang? Makanya rasanya dikuatkan. Rasa yang kuat itu disebut iman. Nah, untuk memahami keinginan Tuhan, irodat dan kudratnya, dibutuhkan iman. Nah, iman itulah rasa. Dari mana iman terjadi? Dari mana rasa terjadi? Dari ilmu yang dipupuk. Dari ilmu yang dipupuk. Ya, setuju. Bukan ilmu yang jadi catatan, ya. Bukan ilmu yang jadi memori, bukan ilmu yang jadi hafalan. Akhirnya dibuat apa? Perdebatan. Ilmu yang dipupuk itu menjadi rasa yang kuat. Hakikat itu kan rasa. Justru belajar dengan diri sendiri itu susah. Kayak
begini di Komal, belajar dengan orang lain, belajar dengan saya, dengan Kabaya, dengan yang lain, dengan Udanet. Mudah. Tapi ketika kamu sendiri berperang, ini sebetulnya siapa sih? Ini keinginanku sendiri, nafsuku sendiri, sahabatku sendiri, atau memang dipupuk oleh Tuhan? Nah itu berperang. Tapi kalau belajar dengan orang lain, kita diingatkan. Tapi kalau kamu sendiri, siapa yang mengingatkan? Ini bahayanya kalau belajar dengan diri sendiri, tidak punya ilmu yang dipupuk tadi, maka kita menjadi setan. Belajar dengan setan. Orang yang diperbolehkan belajar dengan sendirinya itu ya. Orang yang sudah bisa sholat 5 waktu. Bagaimana sholat 5 waktu itu? Waktu penglihatanmu adalah penglihatannya Allah. Waktu mendengarmu adalah mendengarnya Allah. Waktu berbicaramu adalah berbicaranya Allah. Waktu rasamu adalah rasanya Allah. Waktu perbuatanmu atau apa adalah perbuatan Allah. Itulah 5 waktu. Lalu bisa kamu belajar dengan diri. Masih kurang satu. Penglihatan, pendengaran, rasa, perbuatan. Kalam. Waktu bicaramu. Oh bicara ilmu ya. Siap. Bicara itu tidak harus dengan mulut. Bicara itu ketika kamu diam. Itu bicara. Ya tadi dengan rasa ini siapa sih? Ya. Walaupun tidak mengeluarkan suara la sautin walau. Keinginanku atau keinginan Allah itu sendiri. Kalau belum bisa sholat 5 waktu, ya jangan menyelami diri. Monggo yang lain. Makasih banyak ini sharingnya Mbah. Ini sholat 5 waktu ini apa? Ini sekali di perasaan saya Mbah. Jadi waktu bicara, waktu mendengar, waktu melihat, waktu merasa, dan waktu berbuat. Di situ 5 waktunya Mbah ya. Terima kasih. Sholat itu apa sih? Sholat itu terhubung. Terhubung kepada siapa? Terhubung kepada dirimu sendiri. Ya. Baru bicara waktunya. Diri yang mana? Ketika melihatnya Allah. Ketika mendengarnya Allah. Ketika berbicaranya Allah. Berbicara itu tidak hanya bersuara begini. Justru kalau bersuara ini bukan Allah. Ini saya yang berbicara. Makasih. Di sini saya tekankan berbicara itu ya. Ketika kamu diam, berbicara dengan rasa. Ya, berbicara dengan rasa. Karena di dalam ini perang, rasa itu berperang. Maka Allah menciptakan yang dinamakan jalur ahfa, jalur jeda, jalur Muhammad, jalur tengah. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi kanan dan kiri. Makanya orang Jawa sering nyebut pacer. Kalau dalam tasawuf disebut latifah ahfa. Ada 7 latifah. Hanya ada pusar kan gitu ya. Ada mulut, ada kening, ada
ada ubun-ubun. Ya, turun ke bawah ada sumsum. Turun lagi ada sulbi. Jalur tengah seperti mata pancing. Mata pancing ini disebut cakra. Ilmu cakra. Jadi dalam diri kita itu ada. Sebenarnya dari sumsum ini yang menentukan tulang, ranting-ranting tulang tadi. Hanya sulbi dan tulang sumsum itu kadang tidak hancur, tidak hancur. Ya hancur itu tulang-tulang, ranting-ranting. Silakan yang lain. Bahwa segitu saya tertarik tadi. Saya tertarik tadi sama apa yang Mbah sampaikan mengenai kegelapan itu. Jalur gelap ketika menuju Allah. Karena kalian selama ini pakai jalur terang kayak sholat, waktu berjamaah, ya. Jadi gini Mbah, mengikuti pengajian itu jalur terang. Nah, jalur gelapnya belum kalian jalani. Jadi gini Mbah, yang saya mau share itu adalah kalau di sains itu kan ada namanya frekuensi beta, ini fisik, terus frekuensi alfa itu frekuensi pikiran, frekuensi theta itu frekuensi rasa atau emosi, kemudian ada frekuensi delta. Frekuensi delta ini ketika kita tidur lelap, tidak ada kesadaran apa-apa. Nah, frekuensi di bawahnya itu adalah frekuensi gamma. Frekuensi gamma ini adalah ketika semuanya gelap, tidak ada apa-apa, tapi ada kesadaran kita di sana. Apakah itu yang maksudnya yang selaras dengan apa yang Mbah sampaikan? Jadi kita tidak tidur dalam keadaan sadar, tapi semua indera kita tidak berfungsi, yang ada adalah kesadaran di situ dan semuanya gelap. Gitu. Nah, pertemuan jiwa dan ruh itu pertemuan dua kosong. Nah, ketika bertemu terjadilah yang disebut samgraha. Dalam ilmu Buddha disebut samgraha. Maka dari hasil samgraha ini terjadilah dinamakan ilmu dari Buddha juga disebut senggama. Dari perpaduan gama tadi. Sebetulnya ilmu Linggayo itu menyatukan sesuatu yang dua menjadi satu. Semesta itu satu ahad. Tidak ada lingga, tidak ada yom, tidak ada jiwa dan roh juga. Nah, menyatunya jiwa dan roh itu yang disebut nur. Nur semesta. Maka jiwa ini harus bersih, suci, kosong, roh ini harus kosong, dipertemukan, terjadilah senggama. Artinya senggama itu kan proses dualitas menjadi satu ya, Pak ya. Mana sih ada? Mental kayaknya. Mental sih abang. Memang dari tadi agak ini sih agak kesendat sih suaranya. Agak sinyal kurang gitu. Iya. Bagus juga pemahamannya dan penyampaiannya juga.
bisa dipahami. Ya, si Abah tuh runtut terus ya, sistematis dan logis juga. Terstruktur juga. Terstruktur, logis. Enak. Bebannya si Abah kok kendal bunda. Hostnya tidur kayaknya. Ayo Kak Dewi, jangan tidur. Lagi enak nih diskusinya. Iya betul. Halo Bang Burung. Burung. Waalaikumsalam. Baru sampai rumahnya. Yang sebenarnya yang sehat selalu Mi. Amin. Ya Allah, Allahu Akbar. sebenarnya yang saya tangkap itu komunikasi dengan Allah itu ya diam. Nah, mungkin harapan Abah ya seperti itu. Karena kebutuhan masing-masing itu berbeda. Contoh dalam gelap, jalan gelap. Kalau dia berangkat dari ilmu-ilmu, jalan gelap itu bisa dinarasikan dunia marginal. Dia segera masuk ke dunia marginal agar ketemu Allah di situ. Nah, mungkin yang saya sering nyantri. Kalau dunia gelap yang minim-minim ilmu seperti saya, bisa juga diartikan tahajud di ruangan gelap, karena belum mencapai itu. Karena kebutuhan itu berbeda dalam minimal 3 segmen gitu loh. Nah, ada yang udah lelaku, yang berangkat dari lelaku, jalur gelapnya mungkin untuk menggelapkan semua agar ketemu Allah terbaca seperti itu. Yang saya dapat seperti itu. Lanjut. Iya betul. Sebenarnya kan pengertian tentang ketuhanan ini kan sama. Cuman caranya berbeda-beda kan gitu. Ada yang lewat timur, ada yang lewat barat, ada yang lewat selatan dan utara. Tapi tujuannya sama. Karena semua manusia itu caranya nggak sama. Itu kan. Tapi kalau dikaji secara dalam, apapun penjelasannya sama. Apapun jalannya sama. Karena mengarahnya ke sana. Kalau membahas tentang ketuhanan. Tapi mohon maaf semuanya, kalau tentang ketuhanan kayaknya saya belum mampu untuk ke sana. Jadi bahas yang mampu-mampu aja lah dulu. Seperti nafsu, bagaimana menanggulangi nafsu itu atau mengurangi, kalau dihilangkan kan nggak bisa. Kalau tentang ketuhanan, angkat tangan dan nyerah. Kalau masalah ketuhanan dalam wujudnya sebagai Tuhan ya memang kita nggak bisa dibahas. Cuman maksudnya kita kan ada lapisan-lapisan yang di luarnya itu yang bisa kita identifikasi atau bisa kita sadari dan alami. Salah satu statement karena begini di sains kalau kita bicara karakter nafsu apa segala macam itu dia masih di gelombang atau di frekuensi alfa sama theta. Jadi itu masih di gelombang pikiran. Sedangkan pikiran ini kan bukan alat yang bisa kita gunakan untuk mendekati ketuhanan, untuk memasuki dunia spiritual bukan. Kita nggak masuk ke dunia spiritual dengan pikiran yang
karakternya itu adalah memori sifat nafsu apa segala macam. Makanya nafsu itu kita harus berdamai dulu, harus netral dulu di sana, baru bisa melompat ke hati. Karena kalau kan dia bahasanya hati. Jadi apa alat yang kita pakai untuk di spiritual itu hati. Nah, hati ini kan yang banyak orang belum bisa mengalami. Bagaimana kita hidup dengan hati. Nah, nggak bisa kita hidup melompat ke hati kalau kita belum berdamai dengan pikiran. Dimana pikiran ini dunianya yaitu rasa dan badan memori kita. Itu masih tingkat 7 di 3 teratas itu dan dunia fisik. Frekuensi beta itu dunia fisik materi. Kemudian pikiran, kemudian perasaan. Nah, delta itu adalah titik di mana kita tidak punya kesadaran waktu tidur lelap, tidak ada mimpi, tidak ada kesadaran. Nah, itu frekuensi delta. Abang. Apa jatuh ya? Abang hilang kan ini. Di bawah nggak hilang. Kepental barangkali. Oh. Abi udah ditarik lagi tuh. Abang. Banyak yang pental. Satu lagi pental. Abang. Kok lama kali menyelangnya. Pak Munawir, saya mau tanya. Tadi kan bicara frekuensi ya. Siap. Frekuensi yang satu dimensi fisik, yang satu lagi sepertinya kayaknya dimensi non fisik. Iya, itu sudah dimensi pikiran sama dimensi rasa atau emosi atau alfa dan theta itu udah dimensi non fisik. Alfa dan delta. Theta. Kalau delta itu dalam tidur lelap. Theta itu berarti tinggi di atas. Iya. Itu dimensi emosi perasaan. Dimensi ini yang biasa di loa itu attraction itu apa? Hukum tarik menarik itu di situ di emosi. Jadi dia emosi udah menerima, udah bersyukur, itu di situ dia di theta. Sekarang proses orang yang apa ya disebutnya yang mana yang tahu kalau bicara tercerahkan frekuensi itu ada 7 mas. Jadi beta itu fisik, kemudian alfa itu pikiran, kemudian theta itu emosi,